Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Revi Fauzat Halmar dengan NIM 362135. Izin mempresentasikan tentang mata kuliah ilmu lingkungan dengan judul Kerusakan Lingkungan dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development. Lanjut ke topik pembahasan. Jadi untuk pengertian dan faktor kerusakan lingkungan. Untuk pengertiannya yaitu kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu, kemunduran lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Nah, jadi kerusakan lingkungan itu terbagi menjadi dua ya, antara yang pertama itu faktor alam, dan yang kedua itu faktor manusia. Ya, aspek apa saja yang paling utama dalam masalah lingkungan? Nah, atau major contemporary issues. Nah, jadi yang pertama itu ada tanah, udara, dan air. Jadi pencemaran lingkungan terhadap ketiga elemen ini sangat merugikan terhadap pertumbuhan flora, fauna, dan manusia, serta menurunkan kesuburan tanah ataupun mengganggu kestabilan kehidupan. Terus yang kedua itu pertumbuhan populasi. Jadi seiringnya banyaknya populasi akan mengganggu penggunaan lahan tanah untuk konservasi khususnya ya. Jadi akibat kepadatan penduduk yang mengakibatkan ekologi terganggu sampai dengan sosial, ekonomi maupun politik yang ada di dalam lingkungan hidup tersebut. Terus yang ketiga itu urbanisasi. Permasalahan di kota sering terjadi karena kebutuhan sanitasi, rumah tinggal, air, ataupun listrik yang meningkat, yang mengakibatkan adanya wabah penyakit karena kotor ataupun perilaku hidup jorok dari kegiatan urbanisasi tersebut. Untuk yang keempat, yang aspek keempatnya yang paling utama yaitu industrialisasi. Jadi seiringnya berkembangnya teknologi, otomatis akan mempengaruhi polusi lingkungan, di mana ada peningkatan fluks panas atau eh, terjadinya suhu yang meningkat, dan juga karbon dioksida yang meningkat akibat limbah nuklir radioaktif dan lain-lain, sehingga membahayakan lingkungan di sekitarnya. Itu untuk empat aspek utamanya. Jadi, nah, masuk lanjut ke pengertian pembangunan berkelanjutan. Untuk pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, nah, artinya pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Jadi, pembangunan sekarang itu dapat digunakan di kemudian hari tanpa mengurangi kebutuhan di esok hari, khususnya untuk anak cucu kita semuanya. Seperti itu. Nah, upaya apa saja yang bisa menjadi pelestarian lingkungan hidup? Yaitu yang pertama, menyusun program pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan wawasan dan lingkungan. Terus yang kedua itu berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga, merawat serta melestarikan lingkungan. Nah, ini adalah ciri pembangunan berkelanjutan. Ciri-cirinya secara ringkas diantaranya bisa dijelaskan seperti ini. Satu, perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kegunaan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman di kemudian hari. Jadi, yang pertama ini maksudnya semua aspek atau pembuatan, pendesainan
dari suatu bangunan itu harus sangat-sangat matang agar terciptanya apa? Kegunaan, terus pemanfaatan di kemudian hari ataupun tahu resiko terkecilnya seperti apa. Nah, terus ada peluang yang bisa dimanfaat, bisa difokuskan itu apa. Terus ada pun ancaman yang di kemudian harinya mungkin apa bisa dicegah di saat ini. Terus yang kedua itu memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga mendukung kesinambungan pembangunan. Jadi dari lingkungan sekitar pun harus diperhatikan karena sifatnya pembangunan yang berkesinambungan itu tidak merugikan di lingkungan sekitar dan juga harus saling menguntungkan. Jadi adanya simbiosis mutualisme seperti itu. Terus yang ketiga itu meminimalisir dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, tidak memungkiri pasti adanya pembangunan pasti ada namanya pencemaran. Tapi jika kita rencanakan, maka dari itu pencegahannya atau meminimalisir terjadinya pencemaran yang sangat luar biasa sehingga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di daerah atau lingkungan tersebut bisa kita atasi seperti itu. Ini ya. Untuk yang keempat itu melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Jadi kita hidup itu pastikan saling membutuhkan ya, otomatis uh, partisipasi dari masyarakat di sekitar juga saling mengawasi, saling menjaga kebersihan lingkungannya itu adalah paling utama seperti itu dari ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Nah, oke langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya sinergitas lingkungan hidup ataupun dari paparan materi yang saya dapat sampaikan, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia tidak terlepas dari kelalaian manusia dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya pematangan konsep dari sustainable development untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan lingkungan di kemudian hari. Nah, itu jadi antar perbandingan antar kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan itu adalah untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak ingin terjadi atau di kemudian hari seperti itu kesimpulan. Oke, terima kasih. Ini adalah salah satunya daftar pustaka yang saya dapat dari beberapa referensi. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman dan eh, Bapak sekalian. Ya, demikian yang saya dapat demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kata ataupun kalimat yang belum sempurna. Mohon dimaklumi. Juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja ini untuk soal pertanyaan. Terima kasih.